Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas 5E dengan NIM E1N019170 dengan nomor urut 15. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia SD, di mana di dalam video ini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu mengenai konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia SD, di mana dalam belajar dan pembelajaran bahasa terdapat 3 tipe belajar, yaitu yang pertama, belajar bahasa, kedua, belajar melalui bahasa, dan ketiga, belajar tentang bahasa. Yang pertama, belajar bahasa. Belajar bahasa adalah perubahan perilaku yang relatif permanen dan merupakan hasil pelatihan berbahasa yang mendapatkan penguatan. Belajar bahasa merupakan usaha yang panjang dan kompleks karena seluruh jiwa raga terlibat di dalam mempelajari bahasa. Menurut Halliday 1979 dalam Goodman dan kawan-kawan 1987 menyatakan belajar bahasa adalah seseorang mempelajari bahasa dengan fokus pada kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang atau melalui bahasa yang digunakannya. Kemampuan ini melibatkan dua hal. Yang pertama, kemampuan menyampaikan pesan baik secara lisan melalui kegiatan berbicara maupun secara tertulis melalui menulis. Yang kedua, kemampuan menerima pesan baik yang disampaikan secara lisan melalui kegiatan menyimak maupun secara tertulis melalui kegiatan memahami. Yang kedua, belajar melalui bahasa. Belajar melalui bahasa maknanya adalah seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu, baik itu berupa adat istiadat, kebiasaan yang dimiliki pada suatu daerah tertentu, ataupun mempelajari suatu mata pelajaran, seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Yang ketiga, belajar tentang bahasa. Belajar tentang bahasa maknanya adalah seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, seperti sistem bahasa, kaidah berbahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Dalam hal ini juga belajar tentang bahasa dapat dimaknai sebagai mempelajari konsep tentang bahasa, seperti bentuk bahasa dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu mengenai prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD, di mana prinsip merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan di dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang diterapkan di dalam kurikulum 2013. Di antaranya ada prinsip yang pertama yaitu dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Yang kedua, prinsip dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Ketiga, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Keempat, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang pertama, prinsip dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu, di mana artinya prinsip ini menekankan bahwa siswa harus lebih aktif dibandingkan guru, di mana guru tidak diperkenankan menguasai kelas di dalam proses pembelajaran, ataupun guru tidak diperbolehkan untuk hanya melakukan metode ceramah di dalam proses pembelajaran, di mana prinsip ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari tahu sendiri tentang konsep-konsep pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, siswa mengembangkan sendiri sesuai dengan pendekatan kognitivistik dan konstruktivistik. Prinsip yang kedua yaitu
dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menuju menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Prinsip ini menekankan pada keterampilan guru ketika proses belajar bahasa, di mana guru tidak hanya mengajar atau mendikte sebuah materi pembelajaran di dalam proses pengajaran, tetapi lebih kepada bagaimana keterampilan guru untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada, sehingga dapat memfasilitasi siswa untuk mengakses serta memahaminya baik secara dibimbing maupun secara mandiri. Yang ketiga, prinsip dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Prinsip ini artinya yaitu pembelajaran yang pada kurikulum terdahulu di mana setiap mata pelajaran arahnya itu berdiri sendiri, atau misalnya pada pembelajaran bahasa Indonesia hanya membahas materi bahasa Indonesia saja. Artinya, antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya tidak memiliki hubungan atau tidak ada kaitannya di dalam proses pembelajaran. Tetapi pada kurikulum sekarang, di mana ditarik sebuah garis panah yang menghubungkan setiap materi antara mata pelajaran, sehingga materi antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya memiliki sebuah kaitan. Yang keempat, prinsip dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Artinya, prinsip ini yaitu pada pembelajaran yang terdahulu atau pada kurikulum yang dulu, di mana satu pertanyaan hanya menghasilkan atau memiliki satu jawaban. Tetapi sekarang, siswa dituntut untuk meningkatkan critical thinking-nya atau kemampuan berpikir kritisnya. Di mana apabila terdapat satu pertanyaan dapat menghasilkan lebih dari satu jawaban atau terdapat alternatif jawaban lain yang dapat dijawab oleh siswa. Sehingga dalam hal ini siswa lebih kritis dalam memberikan jawaban, yaitu pada saat memberikan alternatif jawaban-jawaban lain ketika diberikan satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia, di mana lebih fokus pada komponen pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun komponen pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu terdiri dari bertanya atau questioning, pemodelan atau modeling, dan penilaian autentik atau authentic assessment. Yang pertama, bertanya atau questioning. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, kegiatan bertanya dimaksudkan untuk menggali informasi, mengkomunikasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Adapun bentuk pelaksanaan bertanya ini erat kaitannya dengan kegiatan tanya jawab, di mana tanya jawab ini dapat diterapkan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun guru dengan siswa, ataupun siswa dengan orang lain yang didatangkan ke dalam kelas. Adapun urgensi bertanya sehingga perlu dibiasakan di dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah karena kegiatan bertanya ini dapat berguna untuk menggali informasi, mengecek pemahaman siswa, membangkitkan respon siswa, mengetahui kadar keingintahuan siswa, memfokuskan perhatian siswa sesuai yang diinginkan guru, ataupun menyegarkan pengetahuan siswa. Komponen yang kedua yaitu pemodelan atau modeling. Pemodelan adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Bentuk pelaksanaan pemodelan ini dapat dilakukan dengan pemberian contoh, misalnya cara mengoperasikan sesuatu,
menunjukkan hasil karya, mempertontonkan suatu peragaan. Urgensi pemodelan atau modeling sehingga perlu dilaksanakan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah karena apabila suatu pembelajaran dengan menggunakan suatu pemodelan tertentu atau seperti memberikan contoh atau mengoperasikan sesuatu akan lebih cepat dipahami oleh siswa dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya bercerita atau memberikan penjelasan kepada siswa tanpa memberikan model atau contoh tertentu. Yang ketiga yaitu penilaian autentik atau authentic assessment, di mana penilaian autentik adalah upaya pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Data dikumpulkan dari kegiatan yang dikerjakan siswa pada saat proses pembelajaran. Bentuk pelaksanaan penilaian autentik adalah dapat diarahkan pada proses mengamati, menganalisis, dan menafsirkan data yang telah terkumpul ketika atau dalam proses pembelajaran. Penilaian autentik ini dapat dilakukan dengan cara penilaian diri atau self-assessment dan penilaian sesama atau peer assessment. Adapun urgensi penilaian autentik ini sehingga perlu dilakukan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah penilaian autentik dapat mengukur atau mengetahui perkembangan pengalaman belajar siswa, di mana gambaran perkembangan pengalaman belajar siswa perlu diketahui setiap saat oleh guru agar bisa memastikan benar tidaknya proses belajar yang telah dilalui oleh siswa. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat mengenai indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, di mana dalam pertanyaan keempat ini terdiri dari 3 komponen pertanyaan. Komponen pertanyaan yang pertama mengenai kata kerja operasional yang tergolong atau yang termasuk ke dalam kelompok low order thinking skills atau LOTS dan high order thinking skills atau HOTS. Kata kerja operasional yang termasuk ke dalam kelompok low order thinking skills atau LOTS yaitu kata kerja yang tergolong kelompok C1, C2, dan C3. Sedangkan kata kerja operasional yang termasuk ke dalam kelompok HOTS atau high order thinking skills yaitu kata kerja C4, C5, dan C6. Selanjutnya, komponen pertanyaan yang kedua yaitu mengenai komponen A, B, C, D di dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik. Komponen yang pertama yaitu komponen A. A merupakan singkatan dari audiens. Audiens ini merupakan subjek sekaligus objek di dalam pembelajaran. Audiens berkedudukan sebagai pelaku yang harus melaksanakan kata kerja operasional yang ditulis di dalam tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, yang menjadi contoh audiens yaitu peserta didik atau siswa. Selanjutnya, komponen B. B merupakan singkatan dari behavior. Kata behavior dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang dilakukan warga belajar atau siswa dalam proses pembelajaran. Tingkah laku ini diharapkan dapat dikerjakan oleh warga belajar setelah berakhir program pengajaran tertentu. Contoh behavior yaitu dapat menyebutkan 2 contoh kata benda, dapat menuliskan 1 definisi kalimat majemuk, dapat menerangkan komponen TIK atau TPK, dapat menjelaskan langkah menulis permulaan, dan lain sebagainya. Komponen C yaitu C atau condition yaitu keadaan yang berupa syarat, kondisi yang harus dipenuhi pada saat tingkah laku atau kata kerja dilakukan warga belajar ketika perbuatan tersebut dievaluasi. Contoh condition yaitu dengan mengamati gambar, melalui pengamatan video, melalui kegiatan diskusi, melalui kegiatan presentasi, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang terakhir yaitu komponen D. D atau degree yaitu
tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi, standar atau ukuran yang menunjukkan bahwa siswa telah mencapai tujuan khusus. Mencapai tujuan berarti telah melakukan kata kerja dengan benar atau dengan baik. Contoh degree ini yaitu dengan benar, dengan tepat, dengan tanpa membuat kesalahan, dengan percaya diri, dengan berani, dan lain sebagainya. Kemudian, yang terakhir yaitu mengenai analisis tujuan pembelajaran, di mana terdapat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah menulis permulaan. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan. Pada tujuan pembelajaran yang pertama, setelah saya analisis di mana tujuan pembelajaran ini masih belum tepat atau belum sesuai dengan penulisan tujuan pembelajaran yang baik dan benar, karena belum mencantumkan komponen degree di dalam penulisan tujuan pembelajaran ini. Setelah dianalisis, adapun rumusan tujuan pembelajaran yang benar menjadi melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah menulis permulaan dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran kedua yaitu siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan. Adapun hasil analisis saya yaitu tujuan pembelajaran ini masih belum sesuai dengan penulisan tujuan pembelajaran yang baik, karena belum mencantumkan atau menampilkan komponen condition dan degree di dalam tujuan pembelajaran ini. Adapun rumusan tujuan pembelajaran yang tepat menjadi melalui kegiatan mencoba, siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan dengan tepat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.